Bu Seriana? Ya, Pak. Oke, dengar suara saya, Bu ya? Dengar, Pak. Baik. Bu Seriana, saya langsung saja Pak. ya. Ya, Pak. Rekamannya sudah aktif, Pak Rosadi kan? Oke. Apa yang Ibu pahami perbedaan antara model, metode, strategi, pendekatan, dan teknik pada pembelajaran? Kalau metode itu, Pak, seperti cara bagaimana kita menyampaikan materi itu kepada siswa. Contohnya? Kalau contohnya itu bagaimana? Contohnya tentang pengertian, Pak. Apa yang dikatakan dengan, coba jelaskan anakku bagaimana yang dikatakan dengan pengertian contohnya juga. Misalkan ceramah, Ya, diskusi. iya, Pak. Oh, ya, contohnya ceramah, Pak. Oke. Menurut Ibu, metode ceramah benar atau salah? Benar, Pak. Terus kenapa orang-orang banyak yang tidak suka dengan metode ceramah? Karena kalau dibuat materi ceramah itu, kalau menurut saya, Pak, itu membosankan kepada anak-anak. Harus sebenarnya memakai alat dia, Pak. Alat peraga. Tapi kata Ibu tadi benar. Itu kan kontradiksi. Tadi kata Ibu itu dibenarkan metode ceramah, tapi ini kata Ibu membosankan. Yang mana yang betul? Berarti kan berbalik tuh. Berarti yang tadi yang saya sebutkan, Pak, salah. Karena kalau zaman sekarang, Pak, menyampaikan materi itu ya, Pak, ya. Kalau menurut saya, Pak, materi itu sebenarnya sekarang guru harus lebih banyak menggunakan alat media supaya Jadi, anak itu lebih menangkap. Intinya Ibu katakan metode ceramah itu benar apa salah? Tidak, Pak. Salah, Pak. Salah. Kalau Ibu katakan salah, apakah Ibu pernah mengajar atau pernah nggak Ibu menemukan guru yang mengajar tapi tidak menggunakan metode ceramah? Ada, Pak. Ada. Gimana cara dia mengajar tanpa ceramah? Itu, Pak, hanya menggunakan alat, Pak. Jadi dia cuma nunjukin alat saja? Nggak ada ngomong sama sekali? Nggak ada menjelaskan alat itu? Ada juga, Pak. Nah, proses dia menjelaskan alat itu, kegunaannya, bagaimana cara menggunakannya, tujuan menggunakannya, itu kan pakai metode ceramah, Bu. Iya, Pak, maaf ya, Pak, salah tadi. Berarti Pak ceramah dia. Nah, kan loncat-loncat. Jadi ceramah itu dibenarkan dengan asumsi sesuai dengan porsinya. Yang nggak boleh itu adalah ceramah dari awal sampai akhir. Iya, Pak. Kayak gitu ya. Iya, Pak. Jadi tidak salah ceramah itu, cuma harus sesuai dengan proporsionalnya. Iya, Pak. Oke. Kalau model pembelajaran contohnya gimana, Bu? Kalau model pembelajarannya itu, kalau yang saya sampaikan ya, Pak, ya. Contoh model pembelajaran yang Ibu ketahui apa saja? Contohnya seperti modelnya, Pak, seperti diskusi. Diskusi kan Kemudian metode. modelnya seperti kerja kelompok, Pak. Kelompok itu maksudnya apa? Apa nama modelnya? Model pembelajaran berkelompok itu banyak, Bu. Salah satunya apa? Yang Ibu pahami. Nah, itu harus tahu, Bu. Ada banyak model-model pembelajaran kooperatif atau berkelompok itu. Contoh, Jigsaw, START, NHT, PGT, role playing, dan seterusnya. Itu baru model pembelajaran yang berkelompok. Iya, Kalau misalkan model pembelajaran yang lain, misalkan problem based learning, project based learning, dan seterusnya, itu kan udah kita lakukan itu. Iya, Pak. Oke, itu dipelajari, Bu. Karena guru nggak mungkin nggak ada sama sekali tahu terkait model pembelajaran, minimal 1 atau 2 kan, yang akan diterapkan pada modul ajar atau RPP. Iya, Pak. Oke, setelah melakukan proses pembelajaran, guru melakukan evaluasi. Apa gunanya guru melakukan evaluasi, Bu? Supaya kita tahu bagaimana kemampuan siswa menanggapi pelajaran materi yang kita sampaikan, Pak. Itu saja.
Iya, lebih sejauh mana pengetahuan siswa yang kita berikan materi yang tadi, Pak? Itu saja. Atau siswa mampu menyajikan atau menyajikan materi yang sudah kita berikan. Kemudian siswa mampu bisa menjelaskan bagaimana yang dikatakan dengan materi yang sudah kita berikan. Kemudian siswa mampu mempresentasikan apa-apa yang sudah kita berikan kepada siswa, Pak. Itu saja. Siswa mampu menyimpulkan materi yang sudah kita berikan, Pak. Itu saja. Dan mencontohkannya, Pak. Siswa mampu mencontohkan materi yang sudah kita berikan kepada siswa, Pak. Itu saja evaluasi itu. Kemudian kita berikan kalau yang saya kerjakan ya Pak ya, ada secara tertulis, ada secara secara tes tertulis, kemudian Oke. Ibu, itu yang Ibu jelaskan ya, Pak. Benar, cuma belum lengkap, Bu. Yang terpenting setelah melakukan itu adalah Ibu melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Oh iya Pak, lupa tadi bilang. Nah, di refleksi itu Ibu mendapatkan atau menganalisis apa plus minus dari pembelajaran itu. Kalau yang plus atau yang unggul itu dipertahankan, yang minus itu diperbaiki untuk pertemuan selanjutnya. Iya Pak. Itu makna evaluasi, ada rekomendasi selanjutnya pada pembelajaran selanjutnya. Nah, tentu rekomendasi itu salah satunya kita lihat dari capaian pembelajaran mereka yang seperti Ibu sampaikan tadi. Iya, Pak. Kemudian apakah cuma sampai situ? Enggak. Ibu menganalisis lagi proses pembelajarannya. Apa? Misalkan ada kekurangan dari Ibu atau kekurangan dari siswa atau kekurangan dari manapun misalkan. Dari medianya, dari apa. Nah, itu kan jadi rekomendasi. Oh, berarti pertemuan selanjutnya saya harus perbaiki seperti ini biar lebih sempurna gitu. Iya, Pak. Oke, baik, cukup dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada Pak Muhajir. Baik, terima kasih Bapak Asmil. Ibu Sariana ya? Iya, Pak. Ibu, tolong Ibu baca Quran ya, ayat Iya, Pak. surah Al-Waqiah ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqatil waqiyah laisa liwaqatiha kadibah khafidatur raqiyah iza ruzzatil ardu razza wa bussatil jibalu hatta fakanat haba'an basa kuntum arwazan salasa wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati wa ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiqun Shadaqallahul azim. Baik, Ibu. Iya, Pak. Ibu harus sering-sering membaca lagi, Ibu ya. Tadi Ya, Pak. ada beberapa yang masih salah ya, saya lihat. Itu tolong diperbaiki, tolong diulang-ulangi lagi ya, sering-sering membaca. Karena jangan sampai nanti salah dalam kita mengajarkan ya. Iya, Pak. Kalau salah kita mengajarkan, nanti anak-anak murid pun akan salah dalam pembacaannya. Karena Iya, kita Pak. sebagai guru pendidikan agama Islam ya. Iya, Pak. Itu ada beberapa huruf yang masih ketukar ya, ada zal, ada Allah, bo ya. Iya, Pak. Itu harus bisa dipahami, Bu. Itu sangat mendasar ya dalam kita membaca Al-Quran. Baik, Ibu. Saya, Pak. Oke, bisa tidak Ibu membaca ataupun menjelaskan itu bagaimana
Ibu mendidik siswa agar menjadi seorang individu yang bisa memadukan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai agama. Oh, Bagaimana cara Ibu menjelaskan itu kepada siswa? yang saya kerjakan Pak itu yang pertama adalah melihat kondisi anak. Kemudian setelah saya lihat bagaimana kondisi anak itu, contohnya kalau agak-agak nakal ya Pak ya, saya menyampaikannya itu secara apa namanya Pak, secara baik atau bagaimana ya, secara lembut supaya anak itu bisa menanggapi atau mendengar apa yang saya sampaikan, kemudian saya kaitkan dengan contoh pandangan-pandangan bagaimana si anak itu bisa seperti ini. Kemudian yang lain saya kasihkan dia seperti video ya Pak ya. Kalau seseorang itu mau jadi orang yang baik, contohnya seperti ini. Nah, supaya kamu nanti tidak seperti yang saya sebutkan yang di video Pak. Selanjutnya, bagaimana Ibu membimbing siswa ya dalam menerapkan akhlak mulia di lingkungan sekolah dan keluarga? Kalau di lingkungan sekolah Pak ya. Kalau di lingkungan sekolah contohnya kalau dia tidak tepat waktu, saya tegur dia Pak, saya panggil dia, kemudian saya bilang, "Nak, kesini dulu." Seperti bagaimana yang sudah kita biasakan, seperti biasanya itu masukkan dulu baju. Kemudian saya sampaikan dengan tata bahasa yang bagus Pak, supaya anak itu tidak merasa jengkel melihat saya. Kalau di lingkungan keluarga saya Pak, kepada anak saya contohnya ya Pak ya. Contohnya kalau kepada anak saya itu menyampaikan tata bahasa yang tidak menyinggung perasaan anak, supaya anak itu tidak merasa apa namanya ya, tidak merasa jengkel kepada saya. Apalagi sekarang melihat anak itu kalau disampaikan sesuatu itu, kalau cara bahasanya itu tidak bagus, maka anak itu agak melawan kepada orang tuanya. Ya Bu, tadi itu ya salah satunya betul, cuman ya kan saya tanya tadi bagaimana cara Ibu menerapkan ataupun membimbing siswanya ya, kan siswa Iya. itu banyak ya dengan berbagai latar belakang di sekolah masing-masing ya. Iya Pak. Jadi kan menerapkan akhlak mulia di lingkungan sekolah dan keluarga, kan apa yang pertama sekali harus kita berikan kepada siswa itu bisa jadi apa, dengan kita memberikan pemahaman tentang akhlak mulia itu ya, ya, tentang tanggung jawab, kesabaran dan lain-lain sebagainya. Itu yang harus kita ajarkan kepada siswanya. Iya. Itu ya. Dengan apa? Bisa jadi dengan apa? Dengan kita menerapkan kisah-kisah inspiratif ya, dari kisah-kisah teladan Rasulullah, sahabat dan lain-lain sebagainya. Itu Bu, ya. Itu salah satunya. Iya Pak. Dan lain-lain sebagainya. Ya, Bu. Nah, baik, mungkin itu saja dari saya. Ibu Siriana, tolong dibaca-baca lagi ini modulnya, jangan sampai nanti di ujian tidak bisa menjawab ya. Ini hanya sebagai permulaan saja. Iya Pak. Saya kembalikan kepada Pak Azmil. Baik, terima kasih Bu Siriana sudah boleh meninggalkan Pikon. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum.